Ibu Nuwasi, apa kabar Ibu? Luar biasa, Mas. Ibu, kita tahu bahwa ada sebuah perusahaan yang sangat besar ya. Saya tidak menyebutkan di sini karena nggak boleh Ibu nyebutin. Tentunya sebagai seorang perempuan tidak bisa lepas dari kodratnya sebagai ibu rumah tangga. Ini sering kemudian dikotomikan. Ibu kan profesional yang sukses, tapi Ibu juga harus menjadi ibu rumah tangga. Bagaimana Ibu melihat ini? Baik, selamat siang dulu saya sampaikan kepada yang terhormat Ibu Megawati, Pak Tri Sutrisno, Pak Mahfud, Bu Yeni dan Mbak Beb, semua bersama seluruh, terutama Ibu Sri Mulyani juga idola saya, Bu Mega, beliau juga idola saya. Jadi ajaran dari mama saya, sebenarnya kebetulan mama saya ada di sana bersama mertua saya tadi naik kursi roda ke sini. Ajaran dari kedua orang tua saya adalah bagaimana kita harus bisa taking care of our kids to the max. Jadi itu janji saya waktu saya mulai bekerja. Saya bekerja, saya harus tetap pikirkan keluarga saya. Jadi memang itulah yang saya lakukan. Saya didukung oleh dua mama yang luar biasa, mama mertua dan mama saya kebetulan tinggal bersama saya sejak saya menikah, tinggal bersama kami. Sehingga saya memang banyak terbantu di situ, saya bisa melakukan pekerjaan dengan jadi maksimal. Ibu mertua dengan ibu kandung iya, Ibu ada di tinggal sini satu hari rumah ini. bersama dengan Ibu. Kita berikan tepuk tangan, ini luar biasa. Iya, betul. Bisa tunjuk tangan mungkin? Ibu. Boleh angkat tangan mama sama mama mertua, ya mama Cino ya. Iya, terima kasih duduknya mama. juga bersebelahan ya Bu ya? Iya, bersebelahan duduknya. Mereka kayak kembar lagi. Ya, jadi ajaran dari mereka, saya lihat mama mertua saya itu seorang ibu yang sangat kuat. Beliau sudah ditinggal oleh papa mertua saya ketika masih muda, ketika ipar-ipar saya masih sangat kecil-kecil. Jadi mama itu harus memelihara, di sana adanya babi ya dulu ya, di pedalaman Kapuas, di ujung Kapuas Hulu. Sangat dalam di sana, susah untuk menuju ke sana. Dia harus tunggu orang-orang yang mau beli daging babi untuk bisa dia kirim uang untuk suami saya dan adik-adiknya bersekolah di Jakarta. Jadi saya lihat perjuangan seorang ibu yang bisa melahirkan dan membina suami saya menjadi seorang yang sangat kuat. Demikian pula dengan saya. Memang kami berasal dari keluarga yang cukuplah dari segala sesuatunya, tapi di kampung namanya Dolok Sanggul. Dolok Sanggul di Kabupaten Humbang Hasundutan. Tapi papa saya, meskipun dia pengusaha, dia kontraktor, dia pengusaha bus, dia selalu bawa saya ikut ke proyek, Bu. Jadi saya biasa diajarkan untuk tidur bersama para kakak-kakak yang membantu untuk memasak untuk para tukang. Jadi mungkin di situ saya terbina, saya menjadi seperti mungkin kayak Ibu bilang tadi, mungkin kayak laki-laki, kayak Ibu Mega tadi bilang sesuatu yang berbeda dengan wanita umumnya gitu. Tapi dari didikan mereka, saya terapkan ke anak-anak saya sekarang. Jadi saya sejak kecil anak saya nggak pernah ada yang les, Mas. Semua saya ngajarin. Jadi saya pergi pagi. Makasih. Jadi saya berangkat ke kantor, pulang sudah malam, anak saya nunggu saya datang untuk saya ajarin matematika dan yang lain. Masih mengajar juga? Mengajar di rumah. Dan setelah mereka sudah masuk ke IB, udah mulai makin berat, baru mulai untuk beberapa subjek mereka mulai belajar something gitu. Tapi saya usahakan, bahkan di sekolahnya pun, saya bahkan menjadi vice president dari Parents Advisory Group-nya, karena saya ingin tahu bagaimana apa aja kegiatan mereka di sekolah. Dan melalui itu ternyata saya menjadi dapat akses untuk bisa melakukan banyak social responsibility dari anak-anak kami. Sampai ke pedalaman-pedalaman. Jadi bahkan anak-anak kami yang menginspirasi kami untuk membuat banyak sekali community development di pedalaman-pedalaman seperti di Papua. Di pedalaman Papua loh, saya sudah ke 8 pedalaman Papua. Di mana berhari-hari mesti ke sana, iya, Bu ya? Untuk mencapai ke sana perlu berhari-hari? Betul. Oke. Kita harus, dari Sentani kita harus naik pesawat lagi kira-kira 2 jam ke dalam. Nah tapi saya melihat ternyata perhatian yang kita berikan, keikutsertaan kita dalam pendidikan anak-anak kita membuat mereka really appreciate us. Sehingga mereka berusaha untuk membuat sesuatu yang berguna. Contohnya anak saya yang paling besar, Mas, dia sudah lulus dari Boston S1-nya, lalu melanjutkan masternya di Ningpo University, tapi untuk Nottingham University di Ningpo di China. Pulang sekarang bikin social entrepreneurship di Toba. Di Dolok Sanggul untuk membantu petani kopi dan petani jagung. Saya yakin itu Bu, bisa ke Boston pasti belajar matematika sama Ibu waktu itu ya. Makasih Pak. Saya ke Mbak Angki sekarang, Mbak Angki Yudhistia, staf khusus Presiden Jokowi di bidang sosial. Mbak Angki mungkin banyak orang yang nggak tahu bahwa Mbak Angki adalah difabel, betul ya? Dan Mbak Angki banyak kemudian membangun
membuat suatu komunitas-komunitas yang bermanfaat bagi kaum difabel. Bagaimana Mbak Angki udah cerita? Gimana? Maaf, bisa diulangi sekali lagi? Mbak Angki, bagaimana Mbak Angki ini membaca Yes. gerak bibir saya ya, saya harus pelan-pelan, baik. Mbak Angki membangun sejumlah komunitas di kaum difabel. Apa saja yang Mbak Angki bangun dan apa yang Mbak Angki ingin capai dari situ? Oke, baiklah. Terima kasih untuk kesempatannya. Seperti kita semua tahu bahwa aku adalah sebagai seorang disabilitas, mungkin tidak terlihat secara fisik, tapi aku harus menggunakan alat bantu dengar. Nah, sebentar. Nah, nih. Ketika aku itu memang lahirnya sama seperti yang lainnya, hingga pada satu titik umur 10 tahun, aku demam tinggi. Demam tinggi yang mengakibatkan syaraf yang tidak bisa mendengar. Ya. Karena tahu banget sebagai perempuan berkebutuhan khusus, ini sulit banget untuk bisa hidup mandiri. Karena pertama, lingkungan yang kurang mendukung. Ya kan? Kedua, kepercayaan. Tidak semua percaya tentang kemampuan disabilitas. Ya. Ketiga adalah kesempatan. Nah, itu tidak semua orang bisa memberikan kesempatan teman-teman disabilitas. Disabilitas itu kan macam-macam ya. Ada yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, sensorik, motorik, intelektual, dan besar banget. Jumlah disabilitas di Indonesia berdasarkan data BPS 2015 adalah 21 juta jiwa. Artinya cukup besar banget. Siapa lagi yang kalau bukan kita untuk melakukan sesuatu, ya kan? Ya, karena pengalaman itu akhirnya satu aja. Bagaimana membuat teman-teman disabilitas usia produktif itu bisa mandiri secara ekonomi. Tidak harus bergantung sama orang lain. Tidak harus merasa menurut orang lain stigma merasa dikasihani, tidak. Tapi kita semua sama rata. Sehingga ketika aku membuat Disable Enterprise ini adalah tujuannya satu. Membuat teman-teman merasa setara dengan non-disabilitas. Sehingga membentuk Indonesia yang lebih ramah. Luar biasa. Luar biasa, terima kasih Mbak Angki. Dan tadi janji saya terakhir ke Ibu Sri Mulyani, betul Bu, ngurus keuangan negara lebih mudah ketimbang urus apa yang terjadi di karyawan Kementerian Keuangan. Sebetulnya mungkin tidak dipotong dalam konteks seperti itu ya. Seperti apa Bu? Ini konfirmasi Bu. Konfirmasi. Mengurus keuangan negara juga sulit tentu saja karena kita perlu memiliki kemampuan untuk menjaga keuangan negara sebagai instrumen untuk mencapai tujuan bernegara. Dan kondisi ekonomi itu tidak selalu sama, kadang-kadang kuat, kadang-kadang melemah, kadang-kadang ada euforia, kadang-kadang ada pesimisme. Jadi kita juga harus terus melakukan kewaspadaannya. Dan kita harus membangun institusinya. Saya di Kementerian Keuangan beruntung juga didukung oleh banyak sekali jajaran Kementerian Keuangan, laki dan perempuan. Kebetulan yang perempuan ada di sini. Ibu Mega, saya punya Irjen perempuan itu Bu Sumiati. Yang hadir di sini juga saya punya Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Cengkareng perempuan, Winari sekarang. Jadi ini persis seperti Ibu Mega tadi, harapannya untuk profesi-profesi yang dipersepsikan ini sangat laki-laki, kita ingin terus mendorong bahwa adalah mungkin dan tidak muskil untuk perempuan melakukan, dan biasanya mereka juga berprestasi sangat baik. Nah, mengenai masalah ceramah saya kemarin di Sulu Kebangsaan diundang oleh Pak Mahfud dan Bu Alisa Wahid. Ini kalau kita bicara tentang kebinekaan, namun pada saat yang sama komitmen tentang persatuan. Kita di sini juga di tuan rumah kita adalah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Menjelang pemilu kemarin, karena salah satu kontestasi itu menggunakan politik identitas, ini menyebabkan banyak sekali rembesan kepada para birokrat kita. Meskipun ASN kita seharusnya netral, tapi mereka punya aspirasi politik, itu satu. Yang kedua, di Kementerian Keuangan, topik-topik yang dikelola Kementerian Keuangan itu kebetulan juga menjadi topik-topik politik yang penting.
mengenai pajak, mengenai utang, mengenai belanja, mengenai pembelanjaan infrastruktur, apakah prudent atau tidak prudent, ini masuk di dalam debat politik. Jadi perhatian masyarakat juga makin besar. Nah, yang saya sampaikan adalah dua hal. Pertama, bagaimana kita menerjemahkan ASN harus netral pada saat siklus pemilu seperti itu. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa hanya mengatakan surat edaran, keputusan bahwa kalian harus netral selesai dan kemudian mereka netral. Kita perlu melakukan banyak sekali dialog. Kedua, pada saat yang sama, di Kementerian Keuangan sama mungkin seperti di masyarakat, muncul praktek-praktek untuk melaksanakan ajaran agama cenderung lebih eksklusif. Jadi itu apakah dalam bentuk penampilan, apakah dalam bentuk kekhusyukan, dan dalam pengelompokan. Ini menyebabkan ketegangan karena kemudian muncullah bahwa oh yang kelompok ini tidak bergaul dengan kelompok yang lainnya. Sehingga kita menghadapi persoalan bagaimana Kementerian Keuangan bisa bersinergi kalau muncul kotak-kotak tadi. Dari praktek keagamaan yang sifatnya eksklusif memunculkan sikap intoleran. Karena kalau mereka biasanya sudah berkelompok hanya dengan kelompok yang sama, cara berbaju bersama, mereka beribadahnya sama, pergi ke pengajiannya sama atau ke gerejanya sama, mereka menjadi tidak peka terhadap perbedaan. Padahal kita itu hidup di dalam masyarakat yang begitu majemuk. Karena mereka hanya satu jenis saja, cenderung homogen, sehingga mereka tidak toleran. Kalau semakin nggak toleran, lama-lama eksklusif, intoleran, dan paling ujung jadi radikal. Dia merasa comfortable, dia hanya ekspresi di antara mereka sendiri. Buat saya ya seperti ini menjalani hidup ini. Nah, Ibu ajak dialog di situ. di situ kami membuat dialog lebih dari 280 eselon 2 dan seluruh eselon 1. Saya bicara tentang, saya nggak menyampaikan tentang radikalisme, tapi eksklusivisme dan intoleransi di Kementerian Keuangan yang sudah mulai kelihatan. Dan itu mengganggu dari sisi kerekatan kita, padahal Kementerian Keuangan itu 87.000 adalah organ yang merupakan perekat bangsa. Karena kita tidak hanya mengelola bangsa, tapi kita juga merekrut seluruh elemen masyarakat. Dari semua suku, dari semua ras, dari semua agama. Jadi bagaimana menjaga keseimbangan antara profesionalisme, kompetensi, integritas dengan tugas nasional kita sebagai perekat bangsa. Itulah yang saya sebutkan. Kalau yang keuangan negara saya tahu, kita belajar teorinya, kita tahu bagaimana menjumlahkan, mengurangkan, mengalokasikan, mengawasi, itu jauh jelas pakemnya. Kalau kita bicara tentang ideologi, sikap, dan memunculkan inklusivitas dan toleransi, itu nggak bisa cuma pakai surat edaran dan instruksi menteri. Maka perlu conversation atau dialog. Nah dialog itu kan saya Menteri Keuangan bukan Menteri Ideologi. Makanya saya belajar dari Bu Mega, saya belajar dari Pak Mahfud, dari Pak Sutrisno, saya belajar dari yang lain juga. Jadi kesimpulannya seorang doktor dari Amerika bidang keuangan masih lebih sulit politik ya Bu, karena tadi Ibu katakan residu politik. Betul, dari yang disampaikan Bu Mega tadi ya banyak perempuan biasanya kalau ditanya mau masuk politik, enggak lah saya profesional saja. Jadi dianggapnya politik itu enggak profesional gitu loh. Padahal itu politik kan banyak sesuatu profesional, persepsi. Bu. Iya betul, itu memang yang Iya. tadi makanya waktu Bu Mega ceramah saya bisa merasakan betapa kesepiannya beliau. Karena memang banyak, kadang-kadang perempuan kalau saya melihat career path-nya, banyak yang mengatakan kamu mau nggak untuk dipromosikan, kamu harus di-assign dulu ke tugas yang lebih menantang. Enggak deh Bu, saya mendingan di sini saya sudah senang dengan level saya saja. Jadi tadi memang itu adalah banyak pilihan-pilihan yang perempuan memang sering menghadapi dilema lebih kompleks dari laki-laki. Dan Makanya kalau perempuan sukses itu Anda harus memberi apresiasinya 3 kali lebih hebat. Dan itulah kenapa saya sekarang mengerti Bu Sri Mulyani dari dulu sampai sekarang nggak pernah mau masuk politik ya Bu. Menteri itu jabatan politik, Menteri jabatan politik, salah betul. partai politik maksud saya, Bu. Iya. Itu kami menjalankan aspirasi politik melalui pengelolaan keuangan Baik. negara, itu politik.
Baik, terima kasih Ibu Sri Mulyani. Kita berikan tepuk tangan kepada Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan Republik Indonesia, juga Ibu Dumasi dan juga Mbak